Hai, halo, balik lagi Minget nemenin kamu ya. Dan kali ini aku mau ngebahas soal film Focus 2015. Nah, film ini bergenre romantic comedy yang ditulis dan disutradarai oleh Glenn Ficarra dan John Requa. Film ini dibintangi oleh Will Smith, Margot Robbie, dan Rodrigo Santoro. Focus menceritakan tentang seorang penipu ulung bernama Nicky Spurgeon yang diperankan sama Will Smith. Dia hidup dan mendapatkan uang dengan cara bekerja sebagai penipu. Nah, gimana dia dalam melancarkan aksi tipu-tipunya? Langsung aja kita ke dalam alur cerita. Di sebuah malam perkotaan yang ramai, seorang laki-laki bernama Nicky yang diperankan oleh Will Smith sedang asik menikmati dessert. Gak lama kemudian, Smith kedatangan tamu gak diundang, seorang cewek blonde bernama Jess. Lalu Jess tanpa sungkan meminta Nicky untuk menjadi pacar palsunya. Namun perkenalan yang tiba-tiba itu berujung kenyamanan sampai malam. Hingga mereka tak sadar kalau mereka sudah mengobrol begitu lama. Sampai di mana ketika mereka saling menggoda dan bercocok tanam. Dari arah luar ada seorang laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai suami Jess, menodongkan senjata kepada Nicky. Nicky dengan santainya menjawab semua pertanyaan itu. Sampai di mana suami yang mengaku sebagai suaminya Jess itu menyerah dan jujur kalau dirinya bukanlah suami Jess, melainkan hanyalah seorang copet. Bahkan si lelaki ini karena omongan Nicky yang bilang kalau dirinya menderita penyakit kanker, tidak mau menuruti permintaan Jess untuk menembak Nicky. Lalu Nicky malah menertawakan mereka dan meledek Jess dan partnernya hanya seorang pencopet amatir. Di samping itu Nicky malah memberi tutorial menjadi copet profesional. Setelah itu, Nicky ternyata membuntuti Jess lalu mengajaknya untuk minum kopi. Jess menerima. Lalu Nicky menjelaskan maksud dan tujuan mendekati Jess karena ingin merekrut Jess bergabung dalam tim penipu yang ia buat. Jess tidak serta-merta menerimanya. Ia meminta sebuah kisah yang hebat agar dirinya menerima penawaran Nicky. Karena cerita Nicky, Jess nampaknya terpengaruh. Ia ingin sekali Nicky mengajarinya menjadi penipu yang hebat. Lalu di hamparan salju, Nicky menunjukkan keahliannya. Nicky memiliki tangan yang cepat dalam mencuri benda-benda yang dibawa oleh Jess, membuat Jess terpukau dan terheran-heran. Singkat cerita, ketika di sebuah restoran sedang bersantai, Jess tiba-tiba menghampiri dikarenakan terkena sugesti yang dilakukan Nicky, membuat setiap perjalanan Jess teringat Nicky. Dari sini Jess mulai sedikit terbuka dan menceritakan kelemahan dan kelebihannya. Serta Nicky ternyata sudah tahu dan sebelumnya memang sudah mengincar Jess untuk bergabung. Tugas pertama Jess pun dimulai. Dengan pakaian ketat berwarna pink bersama dengan Horst, tangan kanan Nicky, ia menjelaskan kepada Jess tentang rencana penipuan dan siapa targetnya. Akan tetapi, karena penjelasan Horst yang begitu cepat, membuat Jess tak mengerti dan akhirnya mereka semua melakukan rencana B. Lalu beraksilah Jess dan kawan-kawan. Jess dengan pakaian seksinya mampu mengalihkan seluruh pandangan target dan berhasil mendapatkan banyak sekali hasil curian. Baik itu barang mewah, uang, perhiasan, kamera, dan lain-lain. Mereka sabet tanpa ampun. Hampir setiap hari, Nicky, Jess, dan para komplotan melakukan pekerjaan kotor itu. Lalu pada saat malam hari, ketika berkendara, Nick memperkenalkan seseorang yang sama seperti mereka merupakan pencuri. Dan tidak tanggung-tanggung, pria ini membuat sebuah alat duplikat untuk mencuri kartu nama dan sandi pemilik dengan alat canggihnya. Pria berambut krebo ini bernama Farhan. Farhan memiliki catatan kriminal di mana sebelumnya ditangkap karena pencurian dengan alatnya itu sampai menghabiskan jutaan dolar. Farhan ini memiliki mulut yang kotor alias lost jewel ya. Bahkan Jess sampai terheran-heran dengan perkataan bijaknya Farhan. Sampailah mereka di base camp. Di sini Nicky menjelaskan setiap pekerjaan dari kru dan apa saja yang mereka lakukan setiap harinya. Jess kemudian terhenti karena melihat sebuah perhiasan yang sangat bagus. Namun Nicky menyuruh Jess untuk menaruh kalung permata itu karena semua barang ini akan dijual biar gak meninggalkan jejak. Sembari melihat pekerjaan para kru,
Jess nampaknya melihat Nicky bekerja dengan sangat baik membuat Jess kagum dan jatuh hati. Lalu saat di sudut ruang, ketika Jess sendirian, ia dihampiri Nicky. Nicky memberikan sebuah surat yang isinya berupa KTP dan nomor rekening baru untuk Jess. Betapa senangnya Jess karena begitu banyak mendapatkan perhatian dari Nicky. Bahkan Jess memberi sebuah kode mengajak Nicky untuk mengantarkannya ke hotel. Tapi Nicky menolak dan menyuruh Jess untuk segera pergi. Sesampainya di hotel ketika akan tidur, Jess kedatangan tamu tak lain tak bukan adalah Nicky yang kebelet banget tuh pengen bercocok tanam. Nicky tanpa babi bu langsung nyosor si Jess dengan ganasnya. Keesokan paginya Jess bersama dengan Farhan. Seperti biasanya mereka melakukan pekerjaan. Dengan pengalihan sempurna dari Farhan, membuat para kru Nicky sangat leluasa mencopet barang mewah milik para pelanggan yang berada di tempat itu. Apes deh pokoknya kalau ketemu sama Nicky dan kawan-kawan ya. Lalu malamnya Nicky merayakan atas pencapaian target nyopetnya yang di luar ekspektasi. Dalam seminggu mereka mendapatkan 1,2 juta dolar. Tentu nominal yang sangat banyak. Selain itu Nicky juga memerintahkan untuk seluruh kru setelah pesta merapikan tempat itu sampai bersih. Saat hendak membawa uang, Nicky diperingatkan oleh Horst untuk tidak gegabah dan bermain judi karena Horst sudah tidak mau lagi mengurusnya. Keesokan harinya, sambil membawa uang segepok, Nicky dan Jess pergi ke stadium untuk melihat football Amerika. Masuklah mereka ke dalam ruang VIP. Ketika duduk dan asik mengobrol, seseorang yang berada di samping Nicky menyaut taruhan antara Nicky dan Jess. Pria yang menyahut ini bernama Lee Yuan. Taruhan pertama untuk uang receh dimenangkan oleh Jess. Lee Yuan yang ingin keadilan agar uangnya kembali meminta taruhan lagi. Kali ini tim mana yang akan mendapatkan penalti? Lee Yuan menaruh uang sebesar 1.000 dolar. Nicky pun setuju dan kali ini Lee Yuan kalah. Lee Yuan tidak menyerah, dia ingin taruhan lagi, kali ini 5.000 dolar. Dan kali ini Lee Yuan memenangkannya. Ketika Nicky sudah menyerah dan ingin pergi, ia lagi-lagi dihentikan oleh Lee Yuan. Kali ini uang sebesar 50.000 dolar menjadi taruhan. Setelah beberapa saat, taruhan itu dimenangkan oleh Lee Yuan lagi. Jess yang berusaha untuk menyetop hanya terdiam karena usahanya sia-sia. Setelah beberapa kali kalah taruhan, yang terakhir Nicky dan Lee Yuan mempertaruhkan 1,2 juta dolar. Kali ini peraturan sangat menguntungkan Lee Yuan. Di mana peraturan itu, Lee Yuan harus melihat nomor pemain menggunakan teropong. Dan jika Jess tidak bisa menebak, Nicky akan kalah. Jess hanya bisa pasrah dan deg-degan, hingga ia melihat nomor 55 yang dipakai Farhan. Dan benar saja, ketika Jess menyebutkan nomor 55, Nicky pun akhirnya memenangkannya. Lalu ketika di mobil, Jess yang histeris sangat terheran. Nicky lalu menjelaskan kenapa di sana ada Farhan memakai nomor 55 dan tebakannya kok benar. Ternyata sebelum pertaruhan itu, Nicky sudah mempengaruhi pikiran Lee Yuan, di mana sebelum bertanding Nicky sudah menaruh angka 55 pada seluruh kehidupan Lee Yuan. Sampai di mana Lee Yuan menganggap nomor 55 adalah nomor keberuntungan. Dan dari sinilah kita mengetahui kalau Nicky dan kawan-kawan sudah mengatur semuanya. Namun setelah asik bercerita, Nicky tanpa banyak omong memberikan uang 80.000 dolar dan berlalu pergi dari hadapan Jess dan menganggap semua ini selesai. 3 tahun kemudian di Buenos Aires, Argentina, di sebuah sirkuit balapan Formula One, terlihat Nicky ikut sebagai salah satu tim. Nampaknya Nicky diawasi oleh seorang bernama Rafael. Entah alasan apa ia mengawasi Nicky. Dia juga menyuruh anak buahnya bernama Owens untuk mengundang Nicky untuk makan siang. Lalu mereka akhirnya bertemu. Di tempat itu nampaknya Nicky sudah mengajukan tawaran dan baru kali ini si Rafael menerima tawaran itu. Di sini Rafael demi ambisi yang ia punya dan beberapa pengetahuan serta algoritma EXR yang ia miliki, di mana formula itu merupakan formula paling dicari saat ini. Rafael ini memiliki niat jahat terhadap satu kawan bisnisnya bernama McQueen. Rafael ingin menipu kawannya itu dengan aman dan rapi, yaitu dengan cara memberi McQueen sebuah formula palsu di mana nantinya si Rafael ini berharap untung banyak. Malamnya di sebuah pesta, ketika Nicky sedang asik meminum minuman keras dan berteriak membuat kegaduhan, ia terhenti karena melihat seorang wanita cantik memakai gaun merah. Rupanya ia adalah Jess yang sudah sekian lama tidak bertemu. Lalu mereka pun akhirnya mengobrol. Nicky mencoba mengungkit masa lalu dan meminta maaf
tapi Jess menyuruh Nicky untuk melupakan semua dan anggap saja tidak mengenal Jess. Tak berselang lama, Nicky nampaknya kesal. Di samping ia sudah merencanakan kegaduhan dengan Rafael, nampaknya Nicky yang mabuk tanpa ampun langsung menonjok muka Rafael. Seketika itu juga, Nicky diangkat keluar. Lalu ia dilempar dan akhirnya Nicky mendapatkan kartu nama Mr. McCowan serta mengundang Nicky untuk makan siang besoknya. Keesokannya Nicky bersama dengan McCowan sesuai apa yang ia rencanakan, tapi Nicky masih tidak bisa fokus karena ia melihat Jess dengan pakaian bikini berada bersama dengan Rafael. Hingga si McCowan yang penasaran pun ikut melihat apa yang dilihat Nicky. Lalu McCowan menghina Jess membuat Nicky tak terima dan pergi dari hadapan McCowan. Di sini rencana awal menjadi berantakan dan tidak sesuai. Lalu keesokan harinya, Nicky bertemu kembali dengan McCowan. Nampaknya terjadi kesepakatan. Nicky yang mampu membuat EXR palsu, mampu mengelabui McCowan dan percaya kalau EXR itu adalah yang asli. Nicky pun segera pergi dan berpesan akan menelpon McCowan nantinya. Di tempat lain, saat siang harinya Jess habis berbelanja, ia melihat nenek-nenek menjatuhkan dompetnya dan bergegas mengambilkan. Tapi ketika hampir sampai, Jess sudah kehilangan jejak sang nenek. Dengan niat yang baik, Jess pun mengantarkan dompet milik nenek itu ke alamat yang sudah ada. Ketika sampai di tempat tujuan, benar saja, ternyata semua ini adalah perbuatan Nicky yang ingin bertemu dengan Jess. Nicky di sini membicarakan tentang masa lalu dan membuatnya baper. Akan tetapi, lagi-lagi si Jess ini mencoba mempermainkan Nicky dan berhasil menipunya. Jess dengan nada tinggi mengatakan kalau dirinya sudah tidak mau lagi termakan bualan Nicky. Keesokan harinya Nicky menjemput Farhan di bandara. Jika Farhan datang, otomatis si Nicky ini akan melakukan aksinya lagi. Tapi masih belum tahu siapa target utamanya. Di lain sisi, Farhan dipertemukan dengan Jess. Jess yang sudah 3 tahun belum pernah bertemu, sangat senang sekali melihat Farhan. Mereka mengobrol panjang, lalu Farhan tiba-tiba memberikan kalung yang dulu pernah disukai oleh Jess. Jess nampak bahagia dan sedih campur aduk. Setelah selesai mengobrol dengan Jess, kali ini Nicky berbicara lagi dengan Jess. Di obrolan ini Nicky berhasil membuat Jess baper beneran, serta jika ada sesuatu hal, Jess bisa menemui Nicky sesuai alamat yang ia berikan. Malamnya ketika Nicky kembali ke hotel, ternyata ia sudah ditunggu oleh Jess di depan pintu. Dan seketika itu juga, setelah sekian lama, mereka akhirnya bercocok tanam lagi. Ketika pagi, Nicky kedatangan tamu tak diundang. Tangan kanan Rafael, yaitu Owen, menemui Nicky. Namun Owen dengan lancang langsung masuk dan penasaran apakah si Nicky ini habis bercinta. Di sini Jess mencoba menghindari Owen, karena jika ia ketahuan, tentu Nicky dan Jess pasti akan kena masalah nantinya. Siangnya Nicky bertemu lagi dengan McCowan. Nampaknya McCowan suka dengan kinerja Nicky serta formula EXR yang dijanjikan Nicky adalah asli. McCowan tanpa pikir panjang langsung memberikan uang sebesar 3 juta euro kepada Nicky. Entah bagaimana caranya, McCowan mendapatkan formula EXR milik Rafael itu. Lalu setelahnya, Nicky tidak hanya menjual formula itu kepada McCowan, tapi kepada kompetitor lainnya yang menginginkan formula itu. Alhasil Nicky mendapatkan banyak uang karena telah menjual formula EXR. Akan tetapi, malamnya saat dalam perjalanan, Nicky yang ketahuan berkhianat kepada Rafael ditabrak oleh anak buahnya Rafael sampai lemas. Ternyata orang tersebut merupakan mata-mata yang bekerja pada McCowan. Di sini Nicky disiksa karena telah mencuri formula rahasia. Rafael bertanya kepada Nicky bagaimana caranya ia mendapatkan formula EXR itu. Nicky tidak menjawab. Namun setelah ia menyiksa Jess, Nicky pun menceritakan step by step mencuri formula itu. Semua itu berawal ketika Nicky bertemu dengan Jess. Di sini Nicky mencoba memanfaatkan Jess yang dekat dengan Rafael. Kalung yang pernah diberikan oleh Nicky telah dipasang sebuah alat yang bisa mengenali pergerakan kode yang berubah setiap saat dari komputer Rafael. Nicky di tempat lain mengunduh semua tentang EXR dan menjual formula itu kepada semua lawan Rafael. Lalu Nicky yang sudah diambang kematian, ia meminta dirinya untuk memberikan sebuah fakta. Namun ketika Nicky hendak bersaksi, Owen dari belakang tiba-tiba menembak dada si Nicky sampai sekarat. Rafael pun panik menyuruh Owen untuk segera membersihkan masalahnya sendiri.
Ketika Rafael sudah pergi jauh, Owen tiba-tiba membantu Nikki. Di sini ternyata Owen berpihak kepada Nikki. Setelah Nikki mendapatkan perawatan, ia akhirnya bisa bernafas. Jess akhirnya tahu kalau Owen ternyata adalah ayah kandung Nikki, karena Owen memanggil Nikki dengan sebutan Melo. Setelah sampai di dekat rumah sakit, Owen pun pergi dengan mengambil semua uang itu. Bahkan si Nikki, anaknya sendiri, tidak diberi jatah oleh sang ayah. Dan film pun berakhir.